Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Masyaallah, syukran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan menyingkap satu istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Menarik kita akan kaji kenapa kemudian lafaz istighfar ini Sayyidul Istighfar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan kenapa kemudian lafaz yang kita akan pelajari ini dikatakan Sayyidul Istighfar karena terkandung makna yang luar biasa, terutama tentang ikrar kita seorang hamba, dan juga terkandung padanya pengakuan akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi nanti kita akan kupas. Kita akan baca hadisnya, baru kita akan syarah keterangannya dari para ulama. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya istighfar ataupun permohonan ampun yang paling utama ketika seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, dan engkau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu, khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abdu, dan saya adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya ala ahdika, di atas perjanjianmu dan juga janjimu selama aku mampu untuk melakukannya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kan banyaknya dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang paling pendek kita mengucapkan astaghfirullah ataupun rabbighfirli, itu sama maknanya, ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim.
Dan banyak lagi lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Kenapa demikian? Karena keutamanya luar biasa. Salah satunya adalah lanjutan hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man qalaha minan nahari muqinan biha." Barang siapa yang membaca lafaz itu di siang hari dan dia yakin dengan isinya, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian dia meninggal sebelum datang waktu petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan digolongkan termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Wa man qalaha minal laili, tapi kalau dia membaca di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan isinya, famata qabla an yusbiha, meninggal pula sebelum datang waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia tergolong orang-orang yang akan mendapatkan surga. Lihat, luar biasa jaminan dari Nabi SAW ketika kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar sendiri adalah amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kita manusia. Bahkan para malaikat sendiri yang terang-terangan tidak memiliki dosa seperti manusia, mereka pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istighfar. Padahal mereka makhluk yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaf'aluna ma yu'maru, melakukan apapun yang Allah perintahkan, tapi mereka istighfar. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfirun lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy tersebut bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi istighfar juga dibaca para malaikat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk beristighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bahkan setiap hari dalam salat kita juga diajarkan agar kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang salat wajib yang biasa membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini pun lafaz istighfar. Karena intinya adalah memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan juga embun. Lihat kandungan isinya doa iftitah ini. Intinya adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita dibersihkan dari dosa, dan itu juga istighfar. Karena istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap sujud Nabi SAW juga mengajarkan doa yang isinya juga ada istighfar, kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga salah satu lafaz yang diajarkan Rasul untuk dibaca ketika sujud kita itu. Maha suci Engkau ya Rabb,
Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah di dalam wa bihamdika, dengan memujimu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Intinya bahwa istighfar ini sangat penting sekali, karena beruntung orang-orang yang banyak istighfar kelak pada hari kiamat. Kalau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, catatannya itu penuh istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahafatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi orang-orang yang berjumpa dengan Allah, ternyata lembaran-lembaran catatannya penuh dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan masuk pada pembahasan rahasia di balik Sayyidul Istighfar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang kita akan bahas dalam kalimat Sayyidul Istighfar ini. Pertama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb. Kalimat ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan kita kepada Allah akan rububiyahnya. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, maknanya kita yakin bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna rububiyah. Jadi makna rububiyah adalah betul-betul kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengelola alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengakui kerububiyahan Allah, muncullah ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul pengagungan. Jadi ketika kita katakan Allahumma anta rabbi, muncul pengagungan kita kepada Allah. Karena alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla, kemudian kita katakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini pengakuan kita kepada Allah akan uluhiyah namanya. Apa bedanya rububiyah dengan uluhiyah? Kalau rububiyah itu bicara soal perbuatan-perbuatan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengelola, Allah yang membinasakan, dan begitu seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu disebut rububiyah. Tapi uluhiyah itu terbalik. Uluhiyah itu kembali kepada perbuatan kita yang kita berikan kepada Allah. Salat itu perbuatan kita, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, silaturahim, birrul walidain, sebutkan ibadah apa saja. Di mana ibadah-ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena di sana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah ini pengakuan kita kepada Allah akan uluhiyahnya. Bahwa kita tidak mungkin salat kecuali kuhadapkan kepadamu, tidak mungkin sedekah kecuali karena untukmu, tidak mungkin melakukan ibadah apapun dipalingkan kecuali kepadamu ya Rabb. Itulah makna uluhiyah. Inilah yang kemudian terkadang aneh. Ada orang habis salat astagfirullah, 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 habis salat pula datang ke dukun. Kan itu ya. Masih tidak tawakal, masih takut dengan rizki, masih tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
masih datang kepada manusia, masih mengadu kepada makhluk. Berarti tauhid uluhiyahnya ini pertanyakan. Maka ketika kita membaca Sayyidul Istighfar ini, mengakui bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang tidak berhak disembah kecuali Dia, maka dari sini ada seruan untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dan inilah tauhid yang dibawa seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui rububiyah Allah, mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutnya khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku ya Rabb, dan aku adalah hamba-Mu. Kalimat ini adalah kalimat yang dalam, ikhwan. Karena kalimat ini mengakui kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat ini diterapkan dalam kehidupan kita, kita yakin Allah yang menciptakan kita, artinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menggantungkan hanya kepada Allah. Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu ad-dirham wa ta'isa abdul khamisati wa ta'isa abdul khamilati. Apa kata Rasul? Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba khamisah dan khamilah, artinya hamba-hamba model baju, pakaian, dan begitu seterusnya. Kita lihat ikhwatu fiddin hari ini, orang-orang yang, jangan cerita orang kafir di luar Islam, cerita orang Islam saja. Orang-orang yang betul mengatakan wa ana ala wa ana abduka, dan saya adalah hamba-Mu ya Rabb, itu hanya di lisan saja. Karena kenyataannya coba di masyarakat kita, betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi hamba uang. Setiap hari dia mencari uang, enggak pernah sholat. Kayaknya 1 jam pergi itu sudah rugi luar biasa tuh gara-gara cari uang. Sebagian mereka ada hamba pakaian, pokoknya ada model apa saja dikejar dia. Dia nabung itu untuk, bukan untuk sedekah, untuk beli pakaian. Kadang-kadang sebagian mereka ada yang menyembah manusia, suami menyembah istri, istri pula menyembah suami. Seperti apa contohnya? Banyak di antara istri-istri itu mereka siap melanggar perintah Allah Azza wa Jal atau mengerjakan larangan Allah Azza wa Jal karena ingin dicintai suaminya, ataupun sebaliknya. Nah, ini kan hamba manusia namanya. Belum lagi jangan cerita datang ke dukun, percaya kepada tangkal, kepada klinik, dan luar biasa kan. Contoh saja umpamanya orang dipecat dari perusahaan, itu takutnya luar biasa, takut kepada perusahaannya, kepada bosnya kan. Padahal di atas bos itu ada bos lagi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian dia lebih takut dipecat dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, umpamanya dia bekerja di perusahaan, di situ dilarang, tidak boleh melaksanakan salat 5 waktu, tidak boleh keluar salat Jumat umpamanya. Kemudian diancam kalau masih melakukan dipecat. Kalau dia yakin dengan Sayyidul Istighfar dan mengatakan khalaqtani wa ana abdu, engkau yang menciptakanku, artinya kalau Allah yang menciptakan kita, artinya semua sudah dijamin Allah. Semua sudah dijamin Allah. Wa ana ala khalaqtani wa ana abdu, dan saya adalah hamba. Dan orang yang berikrar seperti ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Tapi ketika kemudian lafaz ini hanya dibaca saja, ya percuma sajalah. Maka ini sebenarnya kalimat ini sangat dalam, khalaqtani wa ana abdu, karena ini pengakuan kita
bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat ikhwan, posisi yang paling dekat kita dengan Allah itu kapan? Saat sujud. Itu posisi paling dekat kita dengan Allah, saat sujud itu. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, bahwa kedekatan hamba dengan Allah ketika salat itu adalah waktu sujud. Makanya Nabi mengatakan apa? Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun alla yustajab lah. Adapun posisi ruku, kata Rasul, besarkan Allah di situ. Adapun dalam posisi sujud, berdoalah sungguh-sungguh di situ. Karena doa saat sujud itu hampir-hampir tidak mungkin ditolak. Kenapa demikian? Bayangkan ikhwatu fiddin, dalam badan kita yang paling mulia dari kepala sampai kaki itu apa? Kepala. Kepala itulah anggota badan yang paling mulia. Makanya kalau orang ditempeleng ataupun disundul kepalanya, merasa terhina. Karena itu adalah kehormatan manusia. Bayangkan anggota badan yang kita muliakan dalam badan kita tiba-tiba diletakkan di tanah. Diletakkan di tanah, coba. Diletakkan di sajadah, diratakan dengan bumi. Kalau ini bukan bentuk penghinaan apa namanya? Tapi penghinaan seperti ini justru penghinaan mulia, karena kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan khalaqtani wa ana abdu. Kau yang menciptakan aku dan saya hambamu. Saya siap kemudian meletakkan mukaku di hadapanmu ya Rabb, walaupun harus sejajar dengan tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Maksudnya perjanjian di sini artinya ketaatan, dan aku berada di atas perjanjian terhadapmu. Maksudnya aku di atas perjanjian bahwa aku siap taat kepadamu. Dan kalimat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung mereka, kemudian Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, benar, engkau adalah Rabb kami. Lah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu maknanya adalah agar kita siap taat dengan apapun yang diperintahkan, siap menjauh apapun yang dilarang, siap menikmati apapun yang dihalalkan, dan siap menjauhi apapun yang diharamkan. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti kita sudah berjanji loh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rahim setiap ibu kita di alam arwah itu, bahwa kita siap menjalankan janjimu ya Rabb. Tetapi walaupun demikian, wa wa'dik, dan aku pun meminta balasan dari itu. Jadi kita siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin di balik ketaatan itu ada balasan. Maksudnya balasan di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan ini ada balasan besar, kenikmatan yang menunggu kita. Supaya dalam setiap amal-amal itu kalau ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita kan. Makanya kalau kita lihat amalan-amalan dalam Islam itu, selalu Nabi SAW memberikan pahala yang memotivasi. Contoh umpamanya, barang siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya sampai matahari terbit meninggi 1 tombak, lakukan sholat syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna.
Dan pahala haji dan umrah secara sempurna apa? Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Bahwa haji yang baik itu tidak ada balasan yang tepat kecuali surga. Artinya ketika kemudian orang duduk selepas subuh, kemudian berzikir sampai syuruk, kemudian melaksanakan sunnah syuruk, seolah-olah dia dijanjikan dengan surga. Karena pahalanya sama dengan haji, dan pahala haji itu surga. Begitulah Nabi SAW selalu mengingatkan soal surga. Makanya banyak para sahabat itu yang datang kepada Rasul-Rasul, ceritakan kepada kami atau ajarkan kepada kami amalan-amalan yang bisa memasukkan kami ke surga. Itulah yang dikehendaki para sahabat kepada Nabi SAW, kan? Karena tujuan mereka hidup tidak lain dan bukan kecuali surga. Di mata mereka dunia itu hanya tempat lewat saja. Makanya ketika Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia kan cacat, tidak layak jihad, dan sudah tua. Dan orang yang tua dan cacat memang ada rukhsah untuk tidak ikut jihad. Tetapi karena dia merasa bahwa dia tidak terlibat dalam perang Badar, dan itu perang kemenangan kaum muslimin, datang perang Uhud, dia tidak mau kemudian lepas dari peperangan ini. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk mendaftarkan diri sebagai mujahid. Anaknya Jabir datang mengatakan, ya Rasulullah, bukankah orang tua renta dan sakit itu ada rukhsah untuk tidak berjihad? Kata Rasul, ya. Maka dia mengatakan, ya Rasul, kalau begitu jangan libatkan ayahku dalam perang ini. Kata Nabi SAW melirik ayahanda Jabir dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Haram, bagaimana pendapat anakmu di sini? Sebaiknya kau tidak ikut jihad, biar posisimu digantikan anak. Tapi Abdullah ibn Haram marah dan mengatakan kepada anaknya, laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena sorga, aku siap digantikan posisinya. Ini masalah sorga, aku enggak mau. Begitulah para sahabat. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, makanya sudah hilang rasa takut mereka akan kematian karena terkalahkan dengan keyakinan mereka akan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa para sahabat akan meyakini janji itu. Tapi memang mereka generasi terbaik. Hari ini kalau ditawari surga, mana ada, ya. Jelas-jelas hadisnya, kan? Jelas-jelas tuh hadisnya, bahwa siapa yang melakukan ini itu surga. Gak mau juga dia melakukannya. Ya contoh, datang ke majelis ta'lim saja. Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasul, kan? Siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ta'lim dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan langkah dia ke surga. Kurang apa hadis ini jelasnya? Pertanyaannya, berapa banyak orang yang hadir di majelis-majelis ta'lim? Coba ada konser musik, ada kampanye calon presiden, numplak di mana-mana, kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah terkadang keyakinan kita kepada surga itu masih kecil. Pertanyaannya kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia lebih dulu dibandingkan akhirat, itu jawabannya. Kenapa kita kurang yakin dengan akhirat? Karena setiap Al-Quran itu menyebutkan akhirat, selalunya didahulukan dunia. Seperti Allah mengatakan apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat itu, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Allah dahulukan dunia baru akhirat. Apa maknanya di sini? Maknanya gini, ikhwan. Kalau antum terlahir di sorga, kira-kira antum mau ke dunia? Seandainya antum lahir di sorga, kira-kira antum mau ke dunia enggak? Ya enggak mungkin. Di sorga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Saya yakin orang kalau lahir di sorga mustahil ingin ke dunia. Masalahnya kita lahir di dunia dan belum tahu sorga, hanya ceritanya saja. Kita kurang yakin dengan yang tidak nyata dan kita lebih yakin dengan yang nyata, itu masalahnya. Kita kurang yakin dengan perkara gaib, lebih yakin dengan perkara yang kasat mata. Nampak di dunia kan? Ini nampak rumah, nampak kebun, nampak mobil, nampak perhiasan, nampak macam-macam kan? Surga kan cerita. Itu masalahnya. Karena kita ini terlahir di dunia, kemudian diceritakan surga, kayaknya surga dongeng saja itu jadinya. Tapi bagi orang-orang yang yakin dengan surga, surga itu bukan dongeng, tapi sebuah kenyataan yang ada, yang pernah Bapak kita Adam alaihi salam pernah menempatinya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan dalam Sayyidul Istighfar ini, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan apa yang aku lakukan. Di sini apa? Ada i'tiraf bi dzambi namanya. Pengakuan dosa. Dan dalam tobat itu pengakuan dosa penting. Karena itu di antara salah satu sebab diterimanya tobat kita. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasalam terperangkap dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam diutus kepada kaum Nainawa yang ada di Irak. Dia berusaha mendakwai kaumnya, tetapi kaumnya menolak dakwahnya. Sampai akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum ada izin dari Allah. Qadarullah, setelah Yunus meninggalkan kaumnya, kaumnya pula beriman. Yunus tidak tahu. Akhirnya kemudian sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan kaum, belum diperintahkan Allah, maka Nabi Yunus pun kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ditelan ikan. Bukan hanya ditelan ikan, dibawa pula ke dasar lautan. Sehingga Yunus berada di 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap dasar lautan, gelap tengah malam pula. Harusnya Nabi Yunus meninggal dunia. Macam mana manusia tanpa oksigen dalam air bisa hidup kalau bukan karena pertolongan Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasallam menyesali akan dosa-dosanya dan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Inni kuntu minadh zalimin. Ini i'tiraf bidzambi namanya. Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Ini namanya i'tiraf, mengakui dosa. Dan kita harus mengakui dosa. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini tidak mengakui dosa, itu masalahnya. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan kita ingkari. Dan itu tidak lain dan bukan, pertama karena kesombongan. Orang sombong itu akan sulit mengakui dosanya, kawan. Orang kalau sudah tertanam ujub, takabur, susah itu. Mau ngakui dosa itu loh susah sekali. Karena biasanya orang-orang yang sombong itu merasa benar, itu masalahnya. Tidak pernah merasa salah. Kemudian yang kedua, orang hasad. Orang hasad itu tidak akan mengakui dosanya, karena dia sibuk memikirkan dosa orang. Dosa sendiri tidak dipikirkan dia. Dia mikir orang lain tapi dirinya nggak terpikir tuh. Orang-orang hasad itu susah untuk mengakui dosa. Termasuk orang-orang yang susah mengakui dosa itu adalah orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan kotoran dan tidak pernah dibersihkan. Kotoran maksiat. Karena kalau orang bermaksiat satu kali, kata Rasul, Allah letakkan titik hitam 1. Kalau 2, Allah letakkan titik hitam 2. Kalau ribuan maksiat dia lakukan, hilang tuh semua hatinya karena terkena titik hitam semuanya. Dan kalau sudah seperti itu akan jadi ron dan akan jadi keras. Orang yang keras hati susah mengakui dosa.
Makanya di sini ada pengakuan wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan yang aku lakukan, dari dosa yang aku lakukan. Makanya dalam surah Al-Falaq kita juga disuruh untuk berlindung dari apa? Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Di sini kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita ciptakan. Makanya kalau kita lihat dalam muqaddimah khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan-keburukan yang kami ciptakan. Ingat, keburukan yang muncul dari diri kita itu penyebabnya apa? Dua. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Cuma dua saja. Keburukan yang kita lakukan itu sumbernya cuma dua. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Hawa nafsu menciptakan keburukan syahwat, dan syaitan menciptakan keburukan syubhat. Syahwat ini menghancurkan akhlak, kalau syubhat itu menghancurkan agama. Sini saya contohkan biar antum paham apa bedanya syahwat dengan syubhat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam dari sorga, apa penyebabnya? Dosanya syahwat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari sorga, apa dosanya? Syubhat. Apa bedanya syahwat dengan syubhat? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, "Hei Adam, jangan dekat-dekat pohon ini. Apalagi kau makan buahnya. Karena engkau termasuk orang-orang zalim kalau sampai melakukannya." Akhirnya Adam pun terkena waswas syaitan, didekatilah pohon itu dekat-dekat, akhirnya pula dimakan. Makan ini urusan perut, dan perut itu urusan syahwat. Sebab penyakit syahwat inilah Adam terusir dari surga. Beda Adam, beda iblis. Kalau iblis dosanya bukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat termasuk juga iblis, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tak sujud? Pada Allah yang perintahkan. Ada syubhat di kepalanya. Apa kata iblis? Ya Rabb, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Itu syubhatnya itu iblis itu. Seolah-olah apa? Seolah-olah api itu lebih baik daripada tanah. Padahal ini kias ma'al farik namanya. Tanah jauh lebih baik daripada api. Di tanah inilah kita bisa ibadah, di tanah inilah kita bisa bangun rumah, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, macam-macam. Kerjaan api apa? Cuman satu, bakar-bakar. Enggak ada lagi. Ya. Itulah iblis, subhat di kepala dia. Jadi yang menjadikan orang melakukan keburukan itu karena dua dorongan. Pertama syahwat, yang kedua syubhat. Contoh, antum malam-malam enak tidur apa sholat malam? Enak tidur lah daripada sholat malam. Siapa yang menyuruh tidur dan siapa yang menyuruh sholat malam? Yang menyuruh tidur syahwat, yang menyuruh sholat malam wahyu. Wahyu terkalahkan dengan syahwat. Ya sudahlah, tidur saja, ngapain pula sholat? Ada dua tempat, satu konser musik, satu pengajian. Kaki ini bingung nih, enak ke konser atau enak ke pengajian? Enak ke konser lah pada pengajian. Siapa yang dorong? Syahwat. Terkalahkan syahwatnya. Oke lah, jangan konser lah, pengajian kuliner lah. Dua aja. Ini istri ngajak makan nih, ini di masjid ada kajian nih. Makan apa kajian? Ngitung kancing pula. Makan kajian, makan kajian, makan pula terakhir. Coba ingat, syahwat kan di situ.
Jadi syahwat ini yang kemudian dorong-dorong, akhirnya kemudian orang itu sudah tidak lagi mengenal wahyu. Memang begitu, orang bersedekah juga sama. Ini sedekah, masjid perlu, rumah pula perlu juga renovasi. Sama-sama renov nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La syahwat inilah yang kemudian merusak akhlak. Orang bisa berzina karena syahwat, orang minum khamar karena syahwat, orang judi karena syahwat, orang gibah, kenikmatan gibah berjam-jam itu karena syahwat dia. Orang berdusta karena syahwat, sumpah palsu karena syahwat. Ma'asyiral muslimin, ataupun karena syubhat, dirusak agama kita. Makanya di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubika min syarri ma sanatu. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan yang aku lakukan, baik bersumber dari syahwat ataupun dari syubhat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui kepadamu ya Rabb akan nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan kepada aku. I'tiraf dengan nikmat, mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu semua datang dari Allah. Karena ada di antara manusia yang tidak mengakui nikmat itu milik Allah, seperti Qarun dan turunan-turunan Qarun sampai hari ini. Apa kata Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Semua kekayaanku, kata Qarun, ini datang dan terkumpul karena kecerdasanku, katanya. Dia tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah, dinasabkan pula kenikmatan itu kepada kecerdasan dia. Ya wajar saya kaya, saya kan cerdas. Wajar saya kaya, saya kan kuliah. Wajar kaya, saya kan menteri. Wajar kaya, saya kan bos, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian orang tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur ku tambah, kalau kalian kufur siap-siap saja dihilangkan seperti Qarun. Maka kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui kepada engkau akan nikmat-nikmatmu kepada aku, ini sama dengan ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua nikmat itu karunia. Allah berikan kita kecerdasan, itu karunia. Kalau Allah tidak hendak memberikan kecerdasan, tetap bego sampai kiamat kita. Allah yang kasih. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, itu semua karunia Allah. Kalau Allah tidak berikan karunia, tetap dia miskin sampai kiamat. Apalagi sebutkan kenikmatan-kenikmatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan seperti Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah. Supaya kita tidak sombong. Karena yang menjadikan penyebab kesombongan itu ketika merasa nikmat itu dia yang kelola, dia yang punya, dan tidak menasabkan kepada Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Rabb, maka ampunilah dosaku. Harus diakui dengan dosa kita, karena setiap manusia itu ikhwan pasti melakukan dosa kan. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu segera bertobat. Itu yang harus dilakukan seorang hamba. Jangan pernah menumpuk-numpuk dosa. Makanya kata para ulama, kalau kita melakukan dosa, hari ini kita melakukan dosa, maka hari ini juga kalau bisa kita bertobat kepada Allah. Walaupun besok umpamanya melakukan dosa yang sama, maka minta lagi ampun kepada Allah. Jangan pernah menumpuk-numpuk dosa, gitu maksudnya.
Hari ini tadi kita berghibah, menggibah tetangga kita, langsung tobat. Walaupun besok menggibah lagi, tobat lagi, gitu maksudnya. Jadi kalau bisa dosa itu jangan ditumpuk. Karena yang namanya kematian itu tidak pernah mengenal tobat kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian bertobat itu saat sakaratul maut, seperti Fir'aun. Dia mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang dimani Bani Israel. Manfaat tobatnya? Tidak. Karena Rasul mengatakan, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yugharqir. Allah itu menerima tobatnya hamba sebelum nyawa di kerongkongan, atau dalam riwayat sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertobat, kenapa tidak bertobat? Nabi SAW saja dalam sehari itu 70 sampai 100 kali mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau kita malas kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah sampai 100.000 kali dalam sehari, cukup membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Kan ada solusinya. Dan ini sebaik-baik istighfar. Abu'u bidzambi faghfirli. Dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah, maka ampunilah dosaku. Di zaman Bani Israel ada orang jahat. Dia membunuh 99 nyawa. Dan orang yang membunuh itu di zaman kita aja, kalau ada tetangga kita bunuh orang kan kita katakan sadis sekali, apalagi sampai dimutilasi korbannya. Sadis sekali mungkin kita katakan seperti itu. Yang dibunuh orang ini bukan 1 orang, 2 orang, 99 jiwa dia bantai. Tetapi akhirnya hidayah menyapa dirinya. Dia mengakui dosanya. Dia ingin tobat. Dia datang kepada seorang abid tapi jahil, kepada seorang ahli ibadah, tapi dia tidak paham ilmu. Dia coba bertanya, ada enggak orang sepertiku yang sudah membunuh 99 jiwa ini pintu tobat? Karena walaupun dia ahli ibadah tapi dia jahil, tidak punya pengetahuan ilmu. Langsung dia mengatakan, tidak ada tobat bagimu. Orang sepertimu tidak layak masuk surga, karena engkau sudah membawa dosa pembunuhan 99 jiwa. Meradanglah preman ini. Udah mau ada keinginan tobat pula kan. Tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu, marah dia. Entah bagaimana caranya, dibunuhlah seorang ahli ibadah ini, pendeta ahli ibadah ini. Mati genap 100, ya kan? Tetapi kemudian karena dia makin menyesal lagi, yang tadinya dosa 99 nambah nih jadi 100 dosanya, pembunuhannya. Tapi dia terus mengakui dosanya dan ingin bertobat. Ingat, Allah mengatakan apa? Barang siapa yang menghendaki kebaikan, as-salahu, maka Allah akan berikan asal, kenikmatan. Berupa apa? An yuwaffiqahu, untuk diberikan taufik. Orang ini menghendaki kebaikan, pasti diberikan taufik. Siapapun orang yang menghendaki kebaikan itu pasti diberikan taufik. Akhirnya langkah kakinya menuju kepada seorang abid, tapi dia alim. Kalau tadi kan abid jahil, yang satunya abid alim, memang ahli ibadah dan punya kecerdasan. Cobalah dia bertanya, saya sudah membunuh 100 jiwa wahai fulan, ada enggak tobat bagiku? Maka orang ini mengatakan ada. Pergilah ke sebuah kampung, di situ banyak orang soleh. Kau ibadahlah bersama mereka, semoga Allah ampuni dosamu di sana. Ketika dia sudah mendapatkan solusi, dia senang. Itu yang dia cari selama ini. Akhirnya dia pun meninggalkan orang alim yang abid ini, dan mulailah dia menuju rute yang diarahkan ke kampung orang-orang soleh. Allah takdirkan di tengah jalan kehabisan bekal, kehausan, kelaparan, mati. Ketika mati ini, datang malaikat azab, hendak diambil ruhnya dan akan dimasukkan ke neraka. Sebelum malaikat azab ini datang pula malaikat rahmat, hendak mengambil ruhnya dan ingin memasukkan ke surga. Akhirnya kemudian berebutlah 2 malaikat ini.
Kata malaikat azab, ini ruh milikku, dia pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, oh tidak, ini milikku, dia pantas masuk surga karena sudah ada keinginan tobat. Akhirnya rebutan. Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat, malaikat hakim, pemutus, dan kata malaikat pemutus ini, kisu bainal ardhaini, kalian tidak usah ribut, kita ukur saja kematian dia dengan desa yang akan dituju, dan kematian dia dengan seorang alim yang ia bertanya. Kalau lebih dekat kepada seorang alim yang ia tanya dan desanya masih jauh, masukkan dia ke neraka. Tapi kalau langkah kakinya lebih dekat ke desa yang dituju dan jauh ke tempat orang alim yang ia bertanya, masukkan dia ke sorga. Kenapa? Karena niatnya sudah mau mencapai. Diukur akhirnya, ya bukan ukuran tukang lah, ukuran malaikat kan gitu. Subhanallah, dalam riwayat sebenarnya dia itu belum jauh dari orang yang bertanya. Jadi dosanya masih jauh sebenarnya, dia dekat. Tetapi karena Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan kemurkaannya, Allah lipat bumi itu. Akhirnya didekatkan kepada desa yang dituju dan dijauhkan dari orang alim yang ditanya. Kata malaikat, rahmat ini milikku. Dari sini kita lihat bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafur, Maha mengampuni. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, walaupun sudah 100 jiwa, hatta kesyirikan sekalipun, kalau seandainya mengakui dosa dan meminta kepada Allah, faghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Karena nanti pada hari kiamat, ikhwatu fiddin, orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Kan hisab itu ada dua, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Tanda-tanda hisab yang mudah itu, dia tidak ada bantah berbantah dengan Allah. Allah hanya bertanya, disuruh mengakui saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, betul dalam catatanmu engkau melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Hamba ini hanya mengatakan, iya ya Rabb, aku melakukannya. Iya ya Rabb, aku melakukannya. Iya ya Rabb. Dia hanya menjawab iya saja. Enggak ada perdebatan. Itu ciri-ciri orang ini hisabnya mudah. Kalau ditanya, bukankah engkau melakukan dosa zina? Bukankah engkau sudah melakukan dosa judi? Bukankah engkau sudah melakukan dosa ghibah? Bukankah iya saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Karena engkau mengakui dosa-dosamu dulu di dunia, sudah kututup dosamu. Sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Tapi kalau orang yang hisabnya sulit, bantah dia. Dulu kau nyolong? Enggak ya Rabb, kapan aku nyolong? Gitu ya. Dulu korupsi, mana ada? Ya. Dulu kau berzina? Enggak. Ya. Dulu kamu judi? Enggak, mana ada? Ini kalau sudah kayak gini nih, tanda-tanda hisab sulit nih. Kenapa? Nanti didatangkan saksi. Ya. Saksi ini macam-macam. Kulit kita jadi saksi. Coba bayangkan, mulut pula terkunci, tangan pula bicara. Belum lagi bumi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ikut pula jadi saksi. Malaikat jadi saksi, semua jadi saksi. Mau lari kemana tuh? Mau minta lawyer? Yang di sidang ini lawyernya. Mau gimana? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mengakui dosa ini harus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Rabb. Jadi betul-betul kita serahkan ampunan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya kalimat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, inilah di antara lafaz sayyidul istighfar. Kalau boleh saya ringkas,
Dalam Sayyidul Istighfar ini ada 9 perkara penting. Pertama, ikrar hanya bagi Allah semata, uluhiyah, ubudiyah dan rububiyah Allah. Yang kedua, pengakuan sesungguhnya Allah adalah Khalik, sang pencipta. Yang ketiga, pengakuan akan perjanjian yang Allah telah mengikatnya kepada kita. Yang keempat, pengharapan terhadap janji Allah. Yang kelima, memohon perlindungan dari kejahatan yang dilakukan hamba terhadap dirinya. Yang keenam, disandarkannya segala nikmat kepada yang memberikannya, maksudnya Allah. Yang ketujuh, disandarkannya segala dosa kepada dirinya, maksudnya diri hambanya. Dan kedelapan, dia sangat mengharap akan ampunan Allah. Dan yang kesembilan, pengakuan hamba sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti kandungan daripada Sayyidul Istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.